Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mereset perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di sini Bapak Ibu, dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, perencanaan kinerja menjadi salah satu tahap yang sangat amat penting sebagai langkah untuk memudahkan guru dan kepala sekolah dalam menyusun perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja dapat direset melalui formulir riset yang tersedia di sini. Nanti di sebelah sini ada tombol yang harus kita klik ketika kita akan mereset atau merubah RHK kita. Lalu kemudian formulir ini bertujuan untuk memfasilitasi guru dan kepala sekolah dalam melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan setelah menyusun perencanaan kinerja yang telah disetujui. Jadi tombol reset ini berfungsi setelah kita RHK kita telah disetujui sama kepala sekolah. Jika ingin merubah maka harus menekan tombol reset. Berikut adalah rincian data yang diminta untuk melakukan reset perencanaan kinerja. Yang pertama, kita harus memakai akun pribadi kita sendiri, bukan akun pribadi, bukan akun orang lain, melainkan akun belajar ID kita. Ada email belajar ID yang digunakan untuk mengisi pengelolaan kinerja PMM. Selain itu kita memakai NIP. Nah, NIP ini Anda sesuaikan dengan yang tercatat di Dapodik. Syarat dan ketentuan penggunaan formulir riset perencanaan kerja. Yang pertama, formulir digunakan untuk riset perencanaan yang sudah disetujui. Jadi jika belum disetujui maka tombol riset ini tidak dapat berfungsi. Riset akan mengakibatkan perencanaan yang sudah Anda isi sebelumnya terhapus. Jadi secara otomatis jika Bapak Ibu guru menekan tombol riset, perencanaan yang jenengan dikerjakan di RHK itu secara otomatis terhapus setelah menekan tombol riset. Setelah proses riset terjadi, Anda harus mengisi ulang perencanaan kembali dari awal. Yang kedua, Anda hanya diberikan satu kali kesempatan. Ingat, satu kali kesempatan untuk mengajukan riset dan benar dalam satu kali pengisian dalam mengisi formulir. Pastikan data yang dimasukkan tepat dan benar pada kali pertama. Kesalahan input dapat menghambat proses riset, jadi betul-betul direncanakan agar tidak mengulang riset lagi karena hanya berlaku satu kali. Yang ketiga, pengajuan tidak dapat diwakilkan. Prosedur pengajuan formulir riset hanya dapat dilakukan oleh Anda yang bersangkutan yang memiliki akun belajar ID. Hal ini diterapkan untuk memastikan keamanan dan keakuratan proses. Selanjutnya, yang keempat, proses riset setelah 3 hari kerja. Jadi riset ini akan berfungsi setelah 3 hari. Proses riset setelah 3 hari kerja. Tombol riset akan bekerja setelah 3 hari kerja. Setelah formulir diisi dengan data yang tepat, proses riset akan dilakukan setelah 3 hari kerja. Di sini ya, waktu ini diberikan agar sistem dapat memverifikasi dan memproses informasi secara cermat. Yang kelima, tidak ada konfirmasi atau notifikasi. Ingat, tidak ada notif, artinya Bapak Ibu harus sering-sering melihat akun Anda jika berfungsi atau tidak untuk risetnya tadi. Penting untuk diingat bahwa Anda tidak akan menerima konfirmasi atau notifikasi terkait dengan pengajuan formulir riset hingga proses riset. Oleh karena itu Anda diharapkan melakukan pengecekan mandiri di pengelolaan kinerja PPMM secara berkala. Ingat, sering-sering cek akun Anda secara berkala. Yang keenam, proses riset tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan. Jadi setelah Bapak Ibu mereset, mau dikembalikan atau mau dibatalkan lagi sudah tidak bisa. Setelah proses riset selesai, tidak ada opsi untuk mengembalikan dan membatalkan perubahan. Oleh karena itu, Anda diminta untuk berhati-hati dalam pengisian formulir. Yang ketujuh, batas pengajuan hingga 25 Januari 2024. Pengguna hanya dapat mengajukan formulir riset hingga batas waktu maksimal pada tanggal 25 Januari pukul 23:15. Setelah itu formulir ini akan ditutup secara otomatis. Di sini adalah contoh formulirnya. Formulir khusus pengajuan risetnya. Jadi ini diisi dulu sesuai dengan akun belajar ID-nya jenengan. Sesuaikan dengan emailnya, oke.
Yang kedua ini penting, memastikan untuk membaca syarat ketentuan berikut. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, riset perencanaan sudah disetujui dulu ya. Kemudian setelah disetujui barulah tombol riset akan berfungsi. Yang kedua, pengajuan untuk pengisian formulir tidak bisa diwakilkan, melainkan harus secara yang memiliki akun pribadi sendiri yang ada di Belajar ID. Pastikan untuk menginput data dengan tepat dan benar hanya 1 kali pengisian. Segala kesalahan data yang diinput dapat menggagalkan proses kesalahan. Untuk dapat menggagalkan proses riset maksudnya. Yang keempat, Anda hanya diberikan kesempatan untuk mengajukan riset sebanyak 1 kali. Yang kelima, proses riset dilakukan setelah 3 hari kerja. Yang keenam, Anda tidak akan mendapatkan konfirmasi atau notif, jadi harus dicek secara berkala. Pengajuan riset terakhir tanggal 25 Januari pukul 23.59 menit. Formulir ini akan ditutup tanggal 26 Januari pukul 12 malam. Terus kemudian di sini ada opsi. Mau diketik ya, saya memahami dan setuju syarat dengan ketentuan tersebut, dan tidak, saya tidak ingin melanjutkan. Jika iya, maka riset akan berfungsi, jika tidak akan tidak berfungsi. Baik, ini sudah di tahap akhir formulir khusus pengajuan riset perencanaan kinerja. Jadi setelah tadi mengisi poin-poin, lalu di sini ada tombol di mana kita harus mengklik. Jika ingin lanjut, maka jenengan klik kirim. Jika ingin kembali, maka jenengan ada yang harus direvisi, maka silakan klik tombol kembali. Baik Bapak Ibu, sekiranya penjelasan dari saya tentang bagaimana cara kita mereset untuk formulir di perencanaan kinerja di PMM. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.